Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Kali ini Ibu kesampaian untuk membuatkan kalian video tutorial tentang tugas kelompok pada minggu lalu ya. Jadi kalian Ibu minta untuk berlatih melakukan analisis data dengan tools eViews. Ibu kasih beberapa tutorial, tapi yang kemarin kan memang video orang ya. Yang kali ini memang hasil daripada perhitungan Ibu sendiri. Mudah-mudahan akan jauh lebih bisa dimengerti begitu ya. Oke, kita lihat di soal. Di sini tentang analisis regresi linear berganda. Ingat penjelasan Ibu ya tempo hari. Kalau yang linear berganda artinya ada lebih dari satu variabel X dan variabel Y-nya ada satu ya. Minimal kalau dalam penyusunan skripsi itu biasanya dua variabel X terhadap variabel Y. Jadi di sini ada data tentang zakat infak sedekah. Nanti kita akan singkat dengan ZIS. Kemudian ini kita sebut saja X1. Lalu ada data tentang IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nanti kan kita singkat dengan X2. Lalu ada data tingkat kemiskinan. Ini adalah variabel Y-nya ya. Artinya variabel yang dipengaruhi oleh ZIS dan IPM. Jadi teman-teman itu harus paham. Jadi walaupun nanti ini letaknya ibu bolak-balik, tetapi teman-teman nggak akan terkecoh ketika teman-teman paham. Ya, ingat variabel X itu adalah variabel yang memberikan pengaruh dan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel yang dipengaruhi itu kita simbolkan dengan Y, kemudian variabel yang mempengaruhi kita simbolkan dengan X ya. Kemudian, apa kata soal? Kita diminta untuk melakukan perumusan hipotesis dan membuat persamaan regresi. Lalu kita akan lakukan uji asumsi klasik. Jadi teman-teman, dalam melakukan analisis regresi linear berganda, itu harus memenuhi uji asumsi klasik ya, terbebas dari masalah asumsi klasik. Apa sih itu Ibu? Nanti kita akan bahas satu persatu sambil jalan ya. Lalu soal yang C, ya kita diminta untuk melakukan interpretasi terhadap hasil olah data kita tadi ya, dengan menggunakan eViews. Harapan Ibu sih kalian, walaupun ini tugas kelompok, tetapi semua bisa mengerjakan. Karena apa? Ini bekal kalian nanti dalam menyusun skripsi. Ibu sering sekali tegaskan bahwa olah data itu bukan sesuatu hal yang rumit. Jadi kalau selama ini terbentuk stigma, oh penelitian kuanti itu susah karena olah data gitu. Itu enggak sama sekali. Teman-teman, kelebihan dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, teman-teman nggak perlu melakukan prasurvei, kemudian nanti ada izin research, bolak-balik, wawancara segala macam. Karena data sekunder bisa kita ambil dari sumbernya, dari pihak lain dan hanya kita lakukan olah data serta interpretasi. Jadi nanti lulus dari mata kuliah ibu, kalian setidaknya bisa melakukan analisis regresi berganda. Kalau bayar olah data di luar itu mahal loh teman-teman ya. Jadi di sini itu sudah banyak di YouTube itu sudah banyak tutorialnya. Tinggal kemudian nanti teman-teman banyak banyak memutar ya, memutar video belajar dan belajar sehingga olah data itu hanya dilakukan nanti dalam hitungan detik langsung keluar hasil. Oke, intermezzo saja itu tadi ya. Oke, katanya diminta untuk melakukan olah data dengan eViews. Sekarang kita buka dulu eViews-nya. Di sini Ibu pakai eViews 9 ya. Apa pertama-tama yang harus teman-teman lakukan? Kita harus membuat work file ya, lembar kerja yang baru. Data penelitian kita, perhatikan teman-teman, di sini adalah data tahunan. Data tahunan, karena nanti akan ada beberapa opsi di sini. Ada data tahunan, kemudian ada tengah tahunan, ada bulanan, ya, dan lain sebagainya. Ada data harian di sini lengkap. Jadi sesuaikan dengan data penelitian kita. Kita menggunakan data yang tahunan. Dimulai dari tahun 2007 kemudian dan berakhir di tahun 2020. Kemudian data kita adalah data yang reguler ya, yang terstruktur.
karena memang dia berulang secara tahunan. Kemudian ini opsional saja. Ini adalah nama kita menyimpan ya, menyimpan lembar kerja kita. Misalnya ibu beri nama tugas kelompok kita aja ya. Kemudian kita mulai. Lalu, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menginput data dari lembar Excel tadi, ya. Bisa langsung dari menu Quick, kemudian ada sebentar ya. Ada beberapa pilihan, teman-teman. Kita bisa Quick, kemudian dari sini empty group. Ibu lebih suka kalau dari sini sih, karena nanti akan terlihat sekali alurnya ya, dari mulai mengcopy data di sini ya. Kita kopikan data ini yang di Excel tadi, kemudian kita pastekan di lembar kerja kita. Nah, di sini perhatikan, di sini belum sesuai ya namanya. Kita ganti dengan nama variabel kita. Terserah teman-teman mau diganti dengan X1, misalnya di sini X2, di sini Y, nggak masalah. Atau langsung diberi nama misalnya di sini this ya. Kemudian data yang ini tadi, yang kedua ini adalah data IPM. Lalu yang di sebelah sini pada kolom yang ketiga adalah data tingkat kemiskinan, atau langsung saja ya kemiskinan gitu. Kemiskinan. Nah, sudah jadi ya. Ini adalah data yang kita ambil dari Excel. Kemudian yang pertama tadi soalnya apa? Diminta untuk membuat hipotesis ya, dan persamaan regresi. Hipotesisnya nanti kan kita buat di Word. Sekarang kita buat dulu persamaan garis regresi. Masih ingat ya, persamaan garis regresi itu adalah Y sama dengan A plus BX1 ditambah BX2. Kalau X-nya ada 3 berarti ditambah BX3 dan seterusnya ya, tergantung jumlah X-nya berapa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita klik Quick. Kemudian estimate equation. Nah, ini adalah untuk mengestimasi atau meramalkan. Karena tujuan daripada regresi adalah untuk meramalkan. Sekarang kita masukkan rumusnya. Ingat teman-teman, caranya adalah klik dulu yang variabel ini, variabel terikatnya atau si Y-nya. Siapa Y-nya? Y di sini adalah kemiskinan ya. Nah, ada nih kemiskinan. Kita klik saja kemiskinan, kemudian pisahkan dengan tanda C ya, untuk memisahkan variabel X1, X2 dengan variabel Y. Kemudian kita klik this keluar nanti ya. Nih, ada this, kita klik saja this. Kemudian satu lagi apa? IPM. IPM. Ya, ada ya. Kita klik IPM. Kemudian karena menggunakan regresi ganda kita pakai metode yang least square ya. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman, ini adalah output daripada persamaan garis regresinya. Nanti teman-teman kopikan ini ke dalam Word. Nah, kalau mau disimpan silakan saja diberi nama. Nah, equation 1 nih. Kalau ibu pengen kasih nama misalnya ini regresi gitu deh ya, regresi. Kita simpan. Jadi nanti ketika kalian buka eViews, tadi kan ada kita kasih work filenya tugas kelompok, maka di situ nanti akan keluar persamaan-persamaan garis regresi. Ini kita kopikan ke Word ya. Silakan di copy, tinggal di Ctrl C seperti biasa. Lalu di sini Ibu sudah kopikan, ini adalah hasil daripada persamaan garis regresi. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan uji asumsi klasik. Yang pertama kita lakukan uji normalitas data. Fungsinya adalah untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Apa yang kita lakukan? Kita klik view, kemudian kita pilih yang residual diagnostik, kita pilih yang normality test karena untuk mengecek data itu berdistribusi normal atau tidak. Klik, langsung kita keluar hasilnya.
Lalu data ini ya kita kopikan lagi ke Word ya. Silahkan teman-teman di Ctrl A, di Ctrl kemudian di Ctrl C ya. Lalu kopikan ke sini. Teman-teman abaikan dulu yang ini. Ini adalah uji asumsi klasiknya sudah di Ibu copy paste ini ya. Itu yang uji normalitas. Lalu selanjutnya kita lakukan apa? Uji autokorelasi. Apa sih autokorelasi itu? Jadi dalam penelitian variabel X di dalam variabel X tersebut tidak boleh ada saling mempengaruhi. Maksudnya gimana Ibu ya? Kalau yang autokorelasi kita lihat nih. Misal, ini adalah variabel ZIS tadi ya. Ini adalah variabel ZIS dari tahun 2007 sampai dengan 2020. Ini adalah variabel ZIS. Maka yang dikatakan autokorelasi adalah kalau terjadi nilai ZIS di tahun 2008 itu dipengaruhi oleh nilai ZIS di variabel 2007. Maka untuk analisis regresi linear berganda tidak boleh seperti itu. Jadi di setiap tahunnya variabel X itu tidak boleh saling mempengaruhi karena nanti hasilnya itu nggak akurat gitulah, akan menjadi bias. Makanya harus diuji apakah di dalam data penelitian ini punya masalah autokorelasi atau enggak. Jadi antar tahun di setiap variabel X yaitu si ZIS itu nggak boleh saling mempengaruhi. Tahun 2011 misalnya nilai 1,6 miliar ini karena dia dipengaruhi oleh 1,3 karena dipengaruhi oleh nilai ZIS di tahun sebelumnya itu nggak boleh. Atau nilai IPM di tahun 2013 68,31 ini sebetulnya karena dipengaruhi oleh 67,7 di tahun 2012 itu nggak boleh. Jadi harus terbebas dari masalah autokorelasi. Gimana caranya? Kita klik view, kemudian residual diagnostik, dan kita pilih yang serial correlation LM test ya. Nah, ini dibiarin aja ya. Kemudian oke. Kemudian kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah outputnya, yang bagian atas saja lah yang kita lihat ya, yang di bawahnya nggak usah. Lihat saja yang bagian atas, kita copy paste ke sini ya. Ini normalitas tadi, kemudian autokorelasi sudah Ibu kopas ya. Lalu selanjutnya uji asumsi yang heteroskedastisitas. Apa itu heteroskedastisitas? Bahasanya agak ribet belibet ya. Jadi ini error data nggak sama pada setiap data pengamatan. Seharusnya error data itu homoskedastisitas ya. Artinya kalau terjadi hetero, maka tadi data penelitian itu nggak bisa kita jadikan acuan atau nanti model regresinya akan menjadi bias. Jadi syaratnya harus homoskedastisitas. Jadi nggak boleh heteroskedastisitas. Gimana caranya? Kita klik view, kemudian residual diagnostik. Masih di situ tadi ya, mana tadi? Oke, kita pilih yang heteroskedastisitas ya. Nah, ada banyak nih pilihan, tapi Ibu suka pakai yang metode white test. Kita klik OK. Ini adalah hasilnya atau outputnya. Silakan teman-teman copy, nanti akan kita interpretasi bareng-bareng ya. Ikan lagi ke sini outputnya, ini sudah ya, sudah Ibu. Lalu uji asumsi klasik yang terakhir. Ya, teman-teman. Ini agak berbeda kalau tadi kita dari menu view, kemudian residual diagnostik, sekarang kita bukanya dari persamaan ini tadi ya, dari data ini tadi, dari data penelitiannya. Kita klik view, kemudian covariant analysis. View covariant analysis, lalu kita hapus centang yang covariance, kita pilih yang correlation. Kemudian kita oke. Silakan nanti kawan-kawan di ini ya, diulang-ulang kalau misalnya belum jelas. Nah, silakan nanti yang output ini kita copy keseluruhan ya. Kita pastekan di lembar kerja Word-nya. Ini ya, nanti kita akan interpretasi. Sudah itu tadi
terkait if use-nya gampang sekali. Jadi hanya melalui tahapan uji asumsi klasik, lalu tadi di analisis regresi berganda ada outputnya yang pertama. Intinya begini kawan-kawan, simple kan? Simple jadi nggak seribet yang teman-teman bayangin. Tuh, udah selesai. Sekarang kita coba masuk ke Word-nya. Kita akan buka dulu. Pertama adalah di sini ada output. Jadi jangan berpikir sulit dulu. Ini gampang teman-teman ya. Yang penting paham. Jadi kalau paham dibolak-balik kalimatnya gitu nggak akan ngaruh. Ini adalah di sini ya. Nanti Ibu akan coba cek hasil kerjaan teman-teman itu kopas atau enggak karena di sini tuh kelihatan banget teman-teman ngolah datanya jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Oke, ini adalah regresi linear berganda outputnya. Sekarang kita coba buat hipotesis penelitian. Jadi kawan-kawan, karena kita linear berganda, ini ada dua uji hipotesis nanti. Ada hipotesis parsial, itu artinya sendiri-sendiri. Kemudian nanti ada yang uji simultan atau bersama-sama. Kalau uji parsial itu namanya uji T, kemudian uji simultan itu uji F. Ada yang kemudian nanti membandingkan hasil perhitungan dengan T-tabel kayak yang kita secara manual ya pada minggu sebelumnya ada uji T, kita bandingkan dengan T-tabel, kemudian nanti kita bandingkan dengan F-tabel. Tapi kalau ibu lebih suka langsung melihat kepada outputnya ya. Tujuan daripada tools kan untuk membuat kita menjadi lebih mudah gitu. Kalau kita bisa lebih mudah, kenapa harus cari yang ribet ya? Kita buat hipotesis penelitian yang pertama. H0. Kok ada banyak, Bu? Karena tadi kan berganda ya. Kita lihat dulu yang uji parsial atau sendiri-sendiri. H0, tidak terdapat pengaruh variabel ZIS terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kunci, ini H0-nya. Kemudian H alternatifnya adalah apa? Kebalikan daripada H0. Kebalikannya berarti terdapat pengaruh variabel ZIS terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Itu hipotesis yang pertama. Kemudian hipotesis yang kedua, ada variabel apa selain ZIS? Ada variabel IPM. Ya, H0 tidak terdapat pengaruh ya. Ini kurang pengaruh. Misalnya tidak terdapat pengaruh variabel indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemudian H alternatifnya berarti kebalikannya. Lalu hipotesis yang ketiga ini adalah nama hipotesis simultan ya. Kalau yang tadi parsial sendiri-sendiri, sekarang yang simultan. Apa katanya? H0 kalau simultan kan bersama-sama berarti sekaligus dua variabel. Tidak terdapat pengaruh variabel ZIS dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemudian H alternatifnya terdapat pengaruh variabel ZIS dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Oke? Kunci, ini adalah hipotesis penelitian. Nanti kita akan coba pakai uji hipotesisnya. Yang penting kita rumuskan dulu hipotesisnya. Tidak seribet ketika manual ya. H0 tidak sama dengan H ya waktu itu ya. Kalian teman-teman apa? Maksudnya ternyata setelah praktek ya hanya seperti ini saja gitu. Ini paham nanti cara pengukurannya atau ketentuan menerima atau menolak H0. Sekarang kita lihat persamaan garis regresinya. Ini adalah rumus baku ya, kawan-kawan. Y, A plus BX1, BX2. Gimana kalau misalnya ada X3 ya langsung saja. A plus di sini BX1, BX2. Kemudian kalau ada 3 ya berarti BX3, ada 4X ya berarti BX4 dan seterusnya ya. Kita lihat garis regresinya dari sini kawan-kawan. Mudah sekali. Dari nilai ini ya. Ini adalah nilai C itu adalah konstanta ya, ini adalah ini ya minus. Kemudian ZIS koefisiennya adalah ini. Kemudian IPM itu koefisiennya yang ini. Nanti kita masukkan ke persamaan. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa dia pengaruhnya apa? Tidak linier ya atau berlawanan. Kalau tanda positif berarti dia searah ya. Kemudian kita masukkan angka-angka tadi ya, nilai A adalah nilai konstantanya minus 19,42286 ya. Ditambah variabel ZIS. Sorry kawan-kawan, ini seharusnya tadi dalam ya, karena apa? Karena ada tanda minus.
ya. Zisnya berapa? Zisnya yang ini 0 minus 0,1698. 1698 kita masukkan. Oke, ini ya. Lalu IPM-nya berapa? IPM-nya nilai koefisiennya yang ini 0,471132 dalam tanda positif ya. 0,4732 IPM ya. Lalu kita lihat dulu karena di sini ada tanda negatif. Persamaan garis regresinya ya tinggal dihapus saja. Ini adalah persamaan garis regresinya. Nanti interpretasinya ada di soal yang ke C. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, interpretasinya nanti dulu. Kita buat dulu persamaan garis regresinya seperti ini. Lalu kita diminta untuk melakukan uji asumsi klasik, teman-teman. Tadi kan ujinya sudah, sekarang hasilnya. Ini sudah Ibu kopaskan ke sini. Ada ketentuannya adalah ketika nilai probabilitas dari Jerkubera ini lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Kenapa dipilih 0,05? Karena taraf kesalahan kita, penelitian kita adalah 0,05. Ingat ilmu sosial ya. Dan di soal juga kalau tidak diketahui, biasanya nilai alfanya adalah 0,05. Kita lihat outputnya, berapa nilai probabilitas Jerkuberanya? Jerkuberanya adalah 0,589. 0,589. Oke ya, ini tentu saja nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga kesimpulannya data berdistribusi normal. Oke, nomor 1 lulus, dia normal datanya. Kemudian autokorelasi. Apa ketentuannya? Nilai probabilitas chi-square ya dari observasi R square-nya dari data pengamatannya ya, yang ini probabilitasnya. Kalau dia lebih besar daripada 0,05 maka data tidak terjadi autokorelasi ya. Lihat 0,0688. 0,0688 lebih besar daripada 0, maka tidak terjadi autokorelasi. Lolos yang kedua. Kemudian yang ketiga, uji heteroskedastisitas ya. Ketentuannya adalah kalau nilai probability chi-square ya, perhatikan saja kawan-kawan, di sini kok ada banyak sibuk yang lihat yang di mana, yang observasi ya, yang data pengamatan ini ya, ya, berarti nilai chi-square-nya yang ini 0,5539. 0,5539 lebih besar daripada 0,55, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau data pengamatan bersifat homoskedastisitas. Lolos uji yang ketiga. Kemudian ada uji multikolinearitas. Ini adalah outputnya. Gimana katanya? Kalau angka-angka di luar garis diagonal ini yang Ibu kasih warna kuning ini lebih besar, lebih kecil daripada 1, maka tidak terjadi multi. Semua angka yang Ibu kasih tanda warna kuning lebih kecil daripada 1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Artinya bahwa keseluruhan data pengamatan terbebas dari masalah uji asumsi klasik sehingga model regresi dapat diterima atau bisa dipakai atau bisa diteruskan. Pertanyaannya, Bu, kalau misalnya ada salah satu yang nggak lulus, ternyata dia terjadi multikolinearitas. Bagaimana, Bu? Apakah data nggak bisa kita pakai? Maka jawabannya adalah kembali lagi ke data pengamatan yang awal, kemudian nanti data itu bisa kita ubah dalam bentuk log atau logaritma, sehingga nanti terbaca, nanti bisa tidak terjadi multikolinearitas atau lulus semua. Caranya gimana, Ibu? Banyak tutorial di YouTube, lain kali akan kita bahas ya. Artinya bukan memanipulasi data, tetapi mengubah data mentah ke dalam bentuk logaritma. Gitu ya. Jadi tolong dipahami, kalau kita ubah data menjadi logaritma itu bukan berarti kita memanipulasi data ya. Kita hanya coba untuk supaya hasil penelitiannya bebas dari masalah asumsi klasik. Lalu selanjutnya adalah kita lakukan uji hipotesis. Perhatikan, tadi ada 3 ya teman-teman, ada 3 hipotesis. Yang hipotesis 1 dan hipotesis 2 ini adalah uji parsial secara sendiri-sendiri.
Sementara yang ketiga ini adalah uji simultan atau bersama-sama. Ya, ada ketentuan di dalam uji parsial H0 kita tolak kalau nilai probabilitas dari output itu kurang dari 0,05 dan sebaliknya. Tolak H0 jika nilai probabilitas kurang dari 0,5 dan sebaliknya. Ulang lagi. Kalau sebaliknya berarti H0 diterima bila nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05. Kita balik ke atas. Yuk, kita tengok berapa sih nilai probabilitas daripada JIS. Kita panjat dulu ke atas. Ini adalah, ya, perhatikan kawan-kawan. Sesimpel itu ketika kita menggunakan alat bantu, ya. Lihat di sini nilai probabilitas. Ya, ya. Yang ini, nilai JIS-nya dan nilai IPM. Kalau di SPSS namanya bukan probabilitas tapi SIG misalnya, ya. Lain kali kita akan belajar juga olah data menggunakan SPSS. Oke, nilai JIS-nya adalah 0,03 dan IPM 1,36. Kita balik lagi ke bawah. Sudah Ibu salin sih di sini ya. Ya, nilai probabilitas JIS-nya 0,03, sementara IPM-nya 0,13. Berarti hipotesis yang pertama kita lihat JIS-nya 0,003. 0,003 adalah lebih kecil daripada 0,05. Berarti H0 ditolak. H0 ditolak. H0 ditolak, yang ini H0-nya kita tolak. Kalau kita tolak berarti HA-nya kita terima. Itu ya logikanya ya. Kalau H0 kita tolak, berarti HA-nya yang kita terima. Maka hipotesis yang pertama yang kita ambil adalah yang ini. Terdapat pengaruh variabel JIS terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Gitu ya. Jelas. Kemudian kita lihat nilai yang kedua ya. Nilai probabilitas IPM 0,130. Apa katanya? Kalau dia lebih kecil dari 0,5 terima H0. Tapi kan nilai 0,13 lebih besar daripada 0,05. Berarti kita menerima H0. Betul nggak? Karena dan sebaliknya ya. Karena nilai probabilitasnya 0,13 itu lebih besar daripada 0,05. Maka kita menerima H0. Ya, maka tidak terdapat pengaruh IPM. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Pokoknya kalau ibu sederhananya gini, kalau dia lebih kecil daripada 0,5 berarti dia ada pengaruh. Kalau dia lebih besar daripada 0,05 nilai probabilitas, maka tidak terdapat pengaruh. Itu untuk yang uji T. Ya, tapi kan nanti harus ada tuh deskripsi. Ini banyak sekali ya pendapat, cari saja referensi di buku ya tentang ketentuan ini ya, banyak kok. Itu ya. Hipotesis keduanya berarti tidak terdapat pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kenapa? Karena nilai probabilitas IPM lebih besar daripada tingkat kesalahan sebesar 0,05. Sekarang kita lihat yang uji hipotesis simultan atau bersama-sama atau uji F. Ketentuannya adalah tolak H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil daripada 0,05 dan sebaliknya. Nilai probabilitas F statistik yang mana, Ibu? Kita panjat lagi ke atas. Nilai probabilitas yang F statistik yang ini ya, 0,009. 0,009. 0,009 itu lebih besar atau lebih kecil sih? 0,009. Berarti lebih kecil nih ya. 0,009 kan nilainya lebih kecil daripada 0,05. Berarti H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti HA-nya diterima. Kita lihat yang HA. H0-nya ditolak nih, tidak terdapat pengaruh. Berarti kita menerima HA, terdapat pengaruh variabel JIS dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Ya, kalian lihat bedanya? Kalau yang hipotesis 1 dan 2 dia secara sendiri-sendiri. Sementara hipotesis yang ketiga atau uji F atau uji simultan dia bersama-sama. Dia sekaligus ya. Terdapat pengaruh variabel JIS dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Tuh ya.
Oke, sudah kita dapat. Biasanya dalam penelitian kita melakukan uji hipotesis ya. Uji hipotesis satu selesai, 2 selesai, 3 selesai. Gampang. Nanti kalian kalau di skripsi berarti tinggal tambahkan referensi dari jurnal eh, internasional itu lebih bagus ya yang mendukung penelitian kalian. Jadi jangan khawatir misalnya hasil penelitian di luar apa yang diharapkan, bu kok nggak terdapat pengaruh ya nggak masalah kan penelitian kan hanya untuk membuktikan ya. Tinggal nanti dicari saja jurnal atau data pendukung yang sesuai dengan hasil penelitian kalian. Tuh. Oke, sekarang disuruh apa lagi? Interpretasi data. Kita lihat nih kawan-kawan, S1 tuh harus sudah bisa membaca hasil regresi. Kalau ada persamaan regresi kayak gini nih artinya gimana sih, Bu? Kita lihat ya. Yang ini tadi belum Ibu hapus tanda negatif, tanda positifnya ya. Nah, dalam matematika nih kalau udah seperti ini berarti ya nih negatif. Ya, oke. Kita lihat nilai koefisien ZIS berapa nilai koefisien ZIS di sini? Minus 0,1698 ZIS. Artinya apa? Kalau terjadi kenaikan ZIS sebesar satu satuan, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,169818. Tandanya negatif berarti dia hubungannya tidak searah. Kalau ZIS-nya naik, penerimaan terhadap zakat infak sedekah itu naik, ternyata dia mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,1698. Itu kalau tandanya negatif. Berarti kan dia punya pengaruh tuh. Si ZIS-nya naik satu satuan, kemiskinannya turun. Jadi jangan kebalik kalau nginterpretasiin data ya. Kalau terjadi, ibu ulangin lagi, kalau terjadi kenaikan ZIS sebesar satu satuan, maka nilai kemiskinan akan turun sebesar ini. Gitu ya. Akan memberikan pengaruh terhadap Y sebesar ini. Kemiskinannya akan turun. Kita lihat tadi yang nilai koefisien IPM sebesar 0,47 dalam positif tanda positif menunjukkan kalau terjadi kenaikan IPM sebesar satu satuan, maka tingkat kemiskinan justru akan naik sebesar 0,47. Makanya tadi kan IPM dibilang nggak punya pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dalam artian harapannya kan kalau indeks pembangunan manusianya naik, kemiskinannya turun. Yang diharapkan kan seperti itu. Tetapi nyatanya IPM ini nggak memberikan pengaruh, justru dia membuat tingkat kemiskinan semakin naik. Ya, apa tadi? Betul ya, nilai uji statistik parsialnya si IPM itu tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan pengaruh yang diharapkan dalam penelitian. Lalu, pada tabel output regresi nilai R square, yang mana lagi sih Ibu? Lanjut lagi ke atas ya. Ini nilai R square, teman-teman, kasih tanda ya. Ini sebesar 0,5677, 0,5677 ya. 0,5677 menunjukkan variabel ZIS dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan sebesar 56,77%. Sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maksudnya gimana sih? Ya berarti karena kan dalam penelitian itu ada pengaruh di luar variabel yang kalian teliti. Jadi yang memberikan pengaruh ya hanya sebesar 56,77% ZIS sama IPM-nya. Di luar ini dipengaruhi oleh variabel lain tetapi tidak kalian teliti dalam model itu. Itu ya. Berarti kalau 56 kurang 77 ada 100 dikurang 100% sekitar berapa nih? Sekitar 33 ya. 33 atau 43 ya. Atau 44 lah sekitar itu ya. Dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam model. Jadi begitu saja sebetulnya teman-teman dalam uji analisis regresi linier berganda. Jadi kalian cari datanya, kalian olah datanya, kalian melakukan uji hipotesis, kalian buat persamaan regresinya, kalian interpretasikan persamaan regresinya. Cari data-data dalam bentuk dan jadilah itu skripsi.
Jadi nggak ada lagi kemudian yang merasa bahwa aduh sulit Bu, kuantitatif itu olah-olah data. No, tidak sulit sama sekali. Apalagi nanti kalau kalian sudah pro, sudah sering latihan, keluar tabel kayak gini aja tuh udah bisa ngebaca nih. Si ZIS-nya 0,03. Oh, berarti dia ada pengaruh. Si IPM 0,13 kan lebih besar daripada 0,05, berarti nggak ada pengaruh. R square 0,5677 berarti 56,77%. Artinya pengaruh ZIS dan IPM sebesar 56,77%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian. Kemudian secara simultan ngaruh nggak ya? Lihat di probabilitas F statistik. 0,09 lebih kecil daripada 0,05. Berarti kalau lebih kecil dia punya pengaruh secara simultan. Berarti ZIS dan IPM berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian ada juga nih yang sering melihat nilai Darwin-Watson-nya ya. Kalau lebih besar daripada 0,5 berarti dia ini atau persamaan regresi itu layak. Kalau sering berlatih, maka akan semakin cepat kalian memahami. So, nggak ada yang susah kalau nanti bikin skripsi dengan analisis regresi linear berganda. Bu, cari datanya di mana? Banyak. Cari data di BPS ada, kemudian cari data di perbankan syariah ada. Kalau kalian, eh, kalau X1-nya misalnya konven-konven ya, tinggal nanti diubah dalam perspektif ekonomi Islam gitu ya. Misalnya variabelnya tingkat ke misalnya tadi kan ada variabel yang ini ya syariahnya ya ZIS-nya ya. Kalau sulit nyari datanya nih misalnya pengaruh tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dilihat dari perspektif ekonomi Islam bisa kan data X1 dan Y-nya data konven, tetapi kita lakukan nanti interpretasinya secara ekonomi Islam. Oke, mungkin itu saja ya untuk penjelasan kali ini. Nanti kita akan sambung dalam Google Meet secara langsung tanya jawab kalau nanti ada sesuatu hal yang enggak kalian pahami. Tanyakan dari sekarang. Ibu pengen nilai A statistik bukan hanya sekedar angka saja, bukan sekedar huruf itu saja ya, tetapi memang kalian paham. Cukupkan lain kesempatan kita akan buat tutorial tentang uji analisis regresi berganda pakai yang SPSS. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.